Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak kita mensyukuri karunia nikmat Allah, semakin Allah tambah kenikmatan-kenikmatannya untuk kita semua. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, jika kalian mampu mensyukuri semua nikmat-nikmatku, maka aku akan tambahkan untuk kalian. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia mulia, teladan kita semua, panutan sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ikhtiar kita untuk mengikuti, meneladani, mengamalkan semua bimbingan Nabi, sunnah-sunnahnya akan melayakan kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan membahas tafsir surat Al-Mu'minun insyaallah dari ayat 23 sampai dengan ayat 42. Ayat 23 sampai dengan ayat 42 berbicara tentang kisah dua Nabi Allah. Nabi Nuh alaihi salam dengan kaumnya, dan berikutnya adalah Nabi Hud alaihi salam juga dengan kaumnya. Nabi Nuh dikatakan sebagai Nabi yang Allah utus ke kabilah yang bernama Bani Rasib. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Namun yang ikut hanya sekitar 80 orang. Itulah yang Allah sebutkan di surat Al-Isra ayat yang ketiga. Nabi Nuh adalah Nabi yang paling bersyukur kepada Allah. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sungguh Nabi Nuh adalah hamba Allah yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh adalah Nabi yang juga bergelar ulul azmi. Nabi Nuh adalah Nabi ketiga yang wajib kita imani setelah Nabi Adam, Nabi Idris, kemudian itulah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi mulia ini Allah uji dengan ujian yang cukup berat. Karenanya kisah Nabi Nuh banyak di dalam Al-Quran. Di surat Al-A'raf ada kisah Nabi Nuh. Di surat Hud juga demikian. Di surat Al-Mu'minun juga, di surat Al-Ankabut, dan terakhir nanti di surat dengan nama surat, nama Nabi tersebut, surat Nuh alaihi salam. Kita awali dari ayat yang ke-23. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Awal kisah adalah pernyataan Allah. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya Bani Rasib. Apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya? U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Hendaklah kalian semua hanya menyembah, hanya mengabdi kepada Allah. Afala tattaqun. Apakah kalian tidak menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa? Afala tattaqun. Apakah kalian tidak takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Takwa secara makna harfiah adalah seseorang takut kepada Allah, maka ia orang bertakwa. Karena takutnya ia berusaha menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Takwa juga dimaknai secara bahasa, artinya adalah orang yang selalu hati-hati, orang yang selalu waspada.
Sahabat Umar bin Khattab ketika ditanya apa yang maksud dengan takwa, beliau menggambarkan dengan gambaran ilustrasi yang sangat bijaksana. Seperti kita melalui jalan. Di jalan itu ada duri. Mungkin ada hal-hal yang mengganggu. Apa yang kita lakukan? Kita berhati-hati. Kita menjaga diri agar kita tidak terkena duri di dalam perjalanan. Godaan untuk menjadi orang yang bertakwa bukan godaan yang ringan. Selalu akan ada ujian, ada godaan. Afala tattaqun. Begitulah Allah awali kisah Nabi Nuh di surat Al-Mu'minun ayat 23 tentang pernyataan bahwa Nuh adalah salah seorang dari Nabi Allah, utusan Allah kepada kaumnya, mengajak mereka hanya beribadah kepada Allah. Apa sambutan dari kaum Nabi Nuh alaihissalam? Mereka mengatakan, "Ma hadza illa basyarum mithlukum." Nabi Nuh ini bukan manusia istimewa. Basyarum mithlukum. Ia hanya seperti manusia, seperti kalian. Ia tidak ada keistimewaan. Ia tidak ada yang beda dengan kita. Karenanya mereka tidak mau menerima. Dan kata mereka pula, yuridu ayyatafaddala alaikum. Ia ingin lebih dari kalian. Padahal Nabi Nuh tidak layak lebih dari kami. Kami lebih kaya, kami lebih hebat, kami lebih tinggi kedudukannya. Bagaimana mungkin Allah mengutus Nuh yang sama saja dengan kami? Tidak ada perbedaan-perbedaan yang menonjol. Kalau Allah menghendaki, kata mereka, walau sya'allahu la anzala malaikah. Kalau Allah menghendaki, kami maunya yang Allah utus kepada kami dari bangsa malaikat. Sehingga ada perbedaan-perbedaan. Sehingga tentu ada keutamaan-keutamaan. Begitulah apa yang dikatakan oleh kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Mereka pula mengatakan, kami tidak pernah mendengar tentang datangnya Nuh berdasarkan informasi dari nenek moyang kami. Nenek moyang kami tidak pernah memberitahukan bahwa nanti akan ada nabi yang bernama Nabi Nuh. Bagaimana kami percaya kepadamu? Sedangkan kamu tidak punya kelebihan, tidak punya hal yang berbeda dengan kami. Kamu hanya manusia seperti kami. Kalau Allah datangkan malaikat, kami beriman. Padahal itu hanya ungkapan. Mereka ingin tidak mengimani Nabi Nuh yang diutus oleh Allah. Ditambah lagi di ayat 25, in huwa illa rajulun bihi jinnah. Masya Allah, mereka katakan dia laki-laki yang mungkin tidak waras, laki-laki yang gila. Maka tunggulah apa yang akan kami lakukan kepadanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Bagaimana mungkin manusia mulia yang Allah utus untuk menyelamatkan, membahagiakan mereka, memuliakan mereka, mereka sikapi dengan perkataan-perkataan yang tercela. Manusia biasa, tidak ada kelebihan, tidak ada keunggulan. Malah bisa jadi Nabi Nuh ini manusia yang tidak waras, gila menurut mereka. Maka kami akan memperlakukan apa yang kami perlakukan kepada Nuh. Mereka tidak mengimani. Itulah yang terjadi. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam Allah perintahkan untuk membuat bahtera, membuat perahu agar Nabi Nuh diselamatkan bersama orang-orang yang beriman, yang jumlahnya menurut riwayat hanya 80 orang. Bisa dibayangkan, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, yang menerima, yang mengikuti ajakan beliau hanya 80 orang. Itulah abdan syakur yang Allah sebutkan tadi, manusia yang sangat bersyukur, manusia yang sangat tabah, ulul azmi minar rusul. Ulul azmi artinya nabi-nabi yang teguh, nabi-nabi yang tetap mampu bersabar hingga batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka tidak mau beriman, Nabi Nuh memohon pertolongan kepada Allah. Rabbin surni bima kadzabun. Ya Allah, tolong hamba atas apa yang mereka dustakan.
Semua yang hamba sudah lakukan untuk kebaikan mereka. Namun mereka malah tidak mempercayai, mendustakan hamba. Singkat cerita, Allah abadikan di ayat 27. Karena proses yang panjang ada di surat Hud yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelum ini. Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Pertolongan Allah melalui wahyu, yaitu kami wahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam agar membuat kapal layar bahtera di bawah pengawasan dan petunjuk dari kami. Berarti seluruh yang dilakukan oleh Nabi Nuh atas dasar wahyu. Dan Allah selalu memberikan perlindungan. Allah selalu memberikan pertolongannya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ini bukan kemauan Nabi Nuh untuk pindah dari negerinya ke negeri yang lain. Namun memang wahyu dari Allah. Fa'auhayna, kami wahyukan kepadanya agar ia membuat perahu, membuat kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, tanur, artinya laut sudah mulai ya ombaknya semakin dahsyat, menggulung ombaknya, semakin menunjukkan akan terjadi banjir bandang yang sangat besar. Maka saat itulah kemudian Allah perintahkan, masuklah kamu semua ke atas perahu tersebut. Nanti kami yang menyelamatkan kalian semuanya. Dan perintah Allah, masuklah, naiklah ke atas kapal itu. Masing-masing berpasang-pasangan. Subhanallah. Tidak hanya dari manusia, tapi dari beberapa hewan. Sebagian ulama memahami semua jenis hewan. Namun mayoritas ulama memahami sebagian hewan yang mungkin dapat naik ke atas perahu. Kalau semuanya masuk, mungkin tidak cukup perahunya. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan. Mereka naik ke atas perahu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan. Selesai mereka diselamatkan oleh Allah. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Jangan kamu bicara tentang orang-orang zalim. Mereka naik ke atas perahu dan mereka dilarang oleh Allah membicarakan orang-orang zalim. Mereka hanya bermunajat, berdoa, bertasbih, memohon perlindungan kepada Allah. Tidak membicarakan mereka yang tidak mau ikut bersama Nabi Nuh. Kemudian barulah Allah sebutkan di ayat 27, innahum mughraqun, ketetapan Allah, mereka yang tidak mengikuti Nabi Nuh akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bagaimana Allah akhirnya menolong Nabi Nuh. Allah wahyukan untuk membuat kapal layar dan semuanya naik, seluruh manusia yang mengikuti naik berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Karena nanti ini yang akan berkembang keturunannya. Yang satu melahirkan berikutnya, seterusnya. Dan kita semuanya sesungguhnya jika diurut kita berasal dari yang Allah selamatkan dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Saat mereka sudah menyelesaikan perjalanan panjang, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulk faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Jangan lupa, semua ini pertolongan dari Allah. Allah ingatkan, saat kamu naik di atas perahu, saat kamu diselamatkan oleh Allah, katakanlah segala puji bagi Allah, alhamdulillah alladzi najjana minal qaumidz zalimin. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, kami memujimu, alhamdulillah, yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang zalim yang tidak mau beriman kepada Allah. Doa berikutnya Allah juga ajarkan. Tadi doa ketika naik perahu, mereka diajarkan doa oleh Allah agar mereka memohon keselamatan, dijauhkan dari orang-orang zalim. Kemudian
tentu mereka akan singgah dan mereka akan diam di tempat yang baru. Ketika kita datang di tempat yang baru, menghuni kawasan yang baru, mungkin kita pindah rumah, pindah kawasan, pindah tempat tinggal, maka kita berdoa kepada Allah, wa qur rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah hamba di tempat yang Engkau berkahi. Kenapa? Karena Engkaulah sebaik-baik yang memberi tempat tinggal. Dahulu Nabi Nuh dan mereka yang diselamatkan, mereka berpindah ke kawasan yang baru. Mereka diajarkan doa agar tempat yang baru, tempat yang diberkahi oleh Allah. Karena Allah lah khairul munzilin, sebaik-baik yang memberikan tempat tinggal. Saat kita berada di rumah kita, kemudian kita berpindah ke rumah baru, mungkin berpindah tugas kantor, mungkin berpindah komplek, berpindah kawasan, maka tetap kita ingat dengan sejarah Nabi Nuh, doa yang diajarkan, wa qur rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin, sehingga insya Allah tempat kita, kawasan kita, komplek kita, tempat kita bekerja adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya ayat 30. Inna fi dzalika la ayatin wa in kunna lamubtaliin. Semua kejadian, semua peristiwa yang Allah ceritakan tentang Nabi Nuh adalah benar-benar tanda kebesaran Allah, dan kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nabi Nuh, yaitu bentuknya banjir bandang, banjir yang sangat dahsyat, yang seluruhnya tidak ada yang selamat, melainkan yang ditolong oleh Allah, naik di atas perahu yang itu merupakan wahyu dari Allah. Berakhir kisah Nabi Nuh di ayat 30. Dan Allah menetapkan sunnatullahnya, setelah berakhir satu kaum, Allah hadirkan kisah kaum yang lain. Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Setelah mereka, Allah ciptakan kaum yang lain. Kata para ulama tafsir, qarnan akharin yang dimaksud adalah kaum Nabi Hud alaihi salam, yang dikenal dengan kaum Ad, atau dikenal juga dengan mereka tinggal di kawasan yang disebut dengan Al-Ahqaf, yaitu bukit-bukit. Mereka tinggal di bukit-bukit. Ada nama surat namanya surat Al-Ahqaf. Itulah mereka tinggal di bukit-bukit, membuat istana di bukit-bukit. Kemegahannya, kekuatannya, Allah berikan kelebihan kepada kaum Nabi Hud alaihi salam. Namun mereka pula kembali seperti kaum Nabi Nuh, durhaka, tidak mau mengikuti ajakan yang mulia dari Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud adalah juga Nabi yang Allah utus setelah Nabi Nuh alaihi salam, sesuai dengan urutan ayatnya. Dan begitulah urutan sejarah kaum dari kaum Nabi Nuh. Kemudian Allah hadirkan kaum Nabi Hud dengan nabinya Nabi Hud alaihi salam, yaitu yang dikenal dengan kaum Ad. Mereka ini tinggal di kawasan Hadramaut, di kawasan Jazirah Al-Arab, Jazirah Arab. Mereka diberikan oleh Allah kekuatan. Nabi Hud mengajak mereka, namun seperti juga pendahulunya, mereka sombong dengan kemampuannya dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'arsalna fihim rasulam minhum an i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sama dengan Nabi Nuh. Ayat 32. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang Nabi Hud. Kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka, berasal dari kaum mereka, berasal dari bangsa mereka. Misi dari semua nabi sama, mengajak ani'budullah, hendaklah kalian hanya menyembah Allah, tidak ada yang patut disembah melainkan Dia, maka
afala tattaqun. Seperti juga Nabi Nuh kepada kaumnya, tidakkah kamu takut dengan azab Allah? Tidakkah kamu semakin takwa kepada Allah, semakin dekat kepada Allah? Kalau orang itu takut dengan Allah, bukan semakin jauh, semakin dekat. Kalau kita takut dengan binatang buas, kita menjauh. Kenapa? Karena takut kepada Allah bukan takut seperti takut dengan hewan. Tapi takut kepada Allah adalah bukti kita mengagungkan. Bukti kita betul-betul bersandar, bertawakal kepada Allah. Tidak ada yang kita mintakan perlindungan kecuali kepada Allah. Maka takutnya takut yang mulia. Takutnya takut yang terpuji. Takutnya takut yang diperintahkan. Karena kalau kita takut kepada Allah, kita hanya menjalankan kebaikan. Kita berusaha maksimal menjalankan amal soleh. Dan maksimal kita berusaha meninggalkan perbuatan buruk, perbuatan tercela, perbuatan dosa. Bagaimana jawaban dari kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad? Wa qala al-mala'ul min qaumihi allazina kafaru wa kadzabu biliqa'il akhirah wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadza illa basyarum mislukum. Tetap saja mereka katakan, Hud, Anda sama dengan kami. Apa bedanya? Kamu manusia seperti kami. Bahkan mereka sudah berbangga, berfoya-foya, bersenang dengan anugerah kenikmatan yang luar biasa. Wa atrafnahum fil hayatid dunya. Kebanggaan-kebanggaan itulah yang mereka memandang rendah Nabi Hud alaihissalam. Kami lebih kaya, kami lebih unggul, kami mampu membuat bangunan-bangunan di atas bukit. Apa yang kamu bisa lakukan, wahai Hud? Kamu tidak ada lain manusia biasa seperti kami. Bagaimana mungkin kami percaya kamu adalah utusan Allah? Apalagi mereka katakan, ya'kulu mimma ta'kuluna min wa yashrabu mimma tashrabun. Apa bedanya? Kamu juga makan, kamu juga minum seperti kami makan dan kami minum. Mereka sama dengan kaum Nabi Nuh. Minta Allah utus bukan dari kalangan manusia, tapi dari kalangan malaikat-malaikat Allah. Padahal Allah berkehendak. Kenapa Allah berkehendak nabinya dari manusia? Bahkan dari kaum mereka. Sehingga mudah dicontoh. Jelas sekali mereka adalah contoh. Mereka punya nafsu, mereka juga makan dan minum, tapi mereka tetap beribadah, berakhlak mulia. Sehingga tidak ada alasan kaumnya untuk tidak mengikuti. Kalau yang diutus malaikat, mereka tambah beralasan. Ya, kan malaikat tidak diberi nafsu. Sementara kami diberi nafsu. Tentu kami berbuat salah, malaikat tidak berbuat salah. Tetap saja mereka akan mencari dalih, mencari argumentasi untuk tidak mau meyakini, mengimani Nabi utusan Allah. Mereka menyebutkan di ayat 34. Wala in ata'tum basyaram mithlakum innakum idzal khasirun. Jika kamu mentaati seperti Nabi Hud ini, maka kamu akan merugi. Begitulah para kepala kabilah, para pembesar kaum Ad mengatakan kepada kaumnya, kamu mengikuti Hud, berarti kamu akan rugi. Tidak ada yang kamu harapkan dari Hud, enggak ada. Tapi kepada kami, lihat, kami berikan kekayaan, kami berikan kesenangan dunia. Hud tidak bisa memberikan apa-apa kepada kalian. Ia adalah manusia yang tidak memiliki apa-apa. Ujian yang sangat berat yang dialami oleh Nabi Hud berdasarkan apa yang dikatakan oleh kaumnya. Mereka mengatakan, aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaba wa izama annakum mukhrajun. Kaumku, apa yang dikatakan oleh Hud? Dia mengatakan bahwa kalian akan dibangkitkan. Bagaimana mungkin kalau kami sudah mati, kami sudah menjadi debu, kami sudah menjadi tulang belulang, bagaimana mungkin kami dibangkitkan? Mereka mengingkari adanya kebangkitan. Padahal amat sangat mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali manusia. Allah mencipta kita pun amat sangat mudah bagi Allah. Padahal sebelum kita tidak ada apa-apanya. Kemudian Allah hidupkan kita, Allah ciptakan kita. Allah matikan kita, maka mudah bagi Allah menghidupkan kembali.
Justru mereka mengingkari. Kalau sudah jadi tulang, sudah rusak, sudah hancur, sudah dimakan oleh tanah, hewan-hewan tanah di dalam kubur, bagaimana mungkin Allah menghidupkan? Itu yang mereka perkatakan, sehingga kaumnya semakin tidak beriman kepada Nabi Hud. Mereka pula mengatakan, ternyata belum selesai. Masih mereka berargumentasi, mencari pembenaran atas apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Hud. Hayhata, hayhata lima tu'adun. Jauh sekali, mustahil kata mereka. Hayhata, hayhata, ba'id, ba'id. Bu'dan, bu'dan, jauh-jauh. Tidak mungkin, mustahil. Bahwa apa yang diancamkan oleh Nabi Hud terjadi pada kami. Kami tidak takut. Nabi Hud mengancam apapun, menjanjikan apapun, kami tidak takut. Malah mereka membahasakan hayhata, hayhata, bu'dan, bu'dan, jauh banget, jauh banget. Mustahil. Kami ini orang kuat. Tidak mungkin Allah menurunkan azab kepada kami, sehingga semakin mereka tidak percaya. Ditambah dengan ayat 37, mereka katakan pula, yang kami tahu dunia ini hanya kehidupan. Kami hidup dan mati dan tidak ada lagi kehidupan berikutnya. Kehidupan satu-satunya inilah kehidupan dunia. Untuk itu diingatkan oleh Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing, orang yang tidak bertempat tinggal di situ, atau orang yang bermusafir melakukan perjalanan. Suatu saat ia akan sampai di tujuan. Dunia ini adalah transit sementara. Kalau itu yang difahami oleh orang beriman, maka dia betul-betul bersungguh-sungguh menjalankan kehidupan dunia, beramal soleh, beribadah maksimal. Apalagi kita sekarang di bulan Sya'ban, bulan yang mulia. Turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Saking mulianya Nabi mengingatkan, bulan Sya'ban amal kita diangkat, dilaporkan menghadap Allah. Wa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaim. Kata Nabi, aku amat sangat suka saat amalku diangkat, dilaporkan, keadaanku Allah catat aku sedang berpuasa. Begitulah tuntunan Nabi agar kita memuliakan bulan Sya'ban. Mereka memahami dunia, sudah. Dunia adalah dunia. Tidak ada lagi kehidupan berikutnya. Padahal kita yakin setelah dunia ada kehidupan barzakh, kehidupan kubur. Ada nikmat, ada azab kubur. Dan nanti ada kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal abadi. Ada surga Allah, ada pula neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Mereka sengaja mengatakan itu agar orang tidak mau mengikuti Nabi Hud. Semuanya mereka ingkari. Hidup ini adalah sekali saja. Tidak ada hidup yang kedua. Bagaimana mungkin? Wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka perkatakan pula, bagaimana mungkin kami nanti dibangkitkan oleh Allah? Dunia sudah satu-satunya kehidupan. Setelah meninggal tidak ada kehidupan. Pada nanti ada balasan, pada nanti ada mizan, timbangan, ada hisab, kita dihisab semuanya. Sampai diingatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ayo hisab kalian di dunia sebelum kalian dihisab oleh Allah di yaumil qiyamah. Hisab ini penting untuk kita mengevaluasi, muhasabah, refleksi, melakukan koreksi. Amal apa yang sudah kita lakukan, sebanyak apa, sesering apa. Dosa apa yang sudah kita lakukan, sebanyak apa dosa itu, sehingga kita dapat menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Ayat 38, mereka pula kembali menyaksikan Nabi Hud, in huwa illa rajulun iftara 'alallahi kadziba. Nabi Hud itu orang yang mengada-ngada, orang yang berbuat kedustaan kepada Allah, sehingga kami tidak akan pernah beriman mengikuti ajakan Hud. Dibalik oleh mereka. Nabi Hud yang betul diutus oleh Allah dan kita wajib mengimaninya, malah mereka katakan Nabi Hud ini mengada-ngada. Atas nama Allah dia katakan, aku utusan Allah,
aku Rasulullah, aku Nabiullah. Padahal tidak, mereka mengingkari. Sehingga mereka katakan, kalau Nabi Hud itu berdusta, kami tidak akan pernah beriman. Padahal benar, Nabi Hud adalah utusan Allah. Allah juga memberikan wahyu kepada Nabi Hud. Allah juga selalu menjaga Nabi Hud. Semua yang mereka perkatakan tentang Nabi Hud adalah kebohongan semata. Untuk itu, akhir dari bagaimana Nabi Hud mendengar apa yang disampaikan oleh mereka. Dengan sabar, dengan tenang, dengan tetap memohon pertolongan kepada Allah. Akhirnya Nabi Hud bermunajat, mengadu kepada Allah. Rabbin surni bima kadzabun. Ya Allah, tolonglah hamba atas apa yang mereka dustakan tentang hamba. Doa ini seperti juga Nabi Nuh sebelumnya. Rabbin surni, ya Allah tolong hamba. Maka Allah berikan pertolongan kepada Nabi Hud dan orang-orang yang beriman kepadanya. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Dan tidak lama mereka, kata Allah, akan juga menyesal dengan ucapan-ucapan, dengan ungkapan-ungkapan, tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Nabi Hud. Untuk itu kita tidak boleh melayangkan tuduhan kepada nabi-nabi Allah. Menyebut nabi-nabi Allah dengan sebutan yang buruk. Melabel dengan label-label yang buruk. Karena mereka utusan Allah. Kalau utusan Allah itu pilihan Allah, pasti manusia yang soleh, pasti manusia yang mulia, pasti manusia yang akhlaknya luhur dan agung, sehingga kita mengimani semua nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 40 tadi Allah sudah memberikan pertolongan bahwa tidak lama lagi mereka akan menyesal. Apa itu penyesalannya? Allah sebutkan di ayat 41. Mereka akan menyesal. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Benar-benar mereka diazab oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Dengan Allah utus, yaitu suara yang mengguntur. Mereka ibarat sampah yang diterjang oleh banjir, tidak ada yang selamat. Allah bahkan turunkan angin tersebut selama 7 malam 8 hari. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Angin yang kering, angin yang sangat kencang. Awalnya mereka menyangka bahwa awan yang ada itu untuk menurunkan hujan. Karena beberapa lama mereka mengalami kekeringan yang dahsyat. Ternaknya, tanamannya tidak ada yang kekal. Semuanya merasakan kekeringan sehingga banyak yang mati. Mereka kemudian yakin bahwa awan yang datang akan menurunkan hujan sehingga menyuburkan kembali. Ternyata awan itu isinya adalah angin yang sangat kuat. Isinya adalah azab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena awan yang gelap itu kemudian dijadikan sebagai awan yang disertai angin yang sangat kencang, angin yang sangat kering, menghabiskan seluruh yang ada, bahkan semua tidak tersisa. Kalau ada sampah diibaratkan oleh ayat tadi, sampah yang diterjang oleh air yang sangat dahsyat, sehingga sudah tidak ada lagi sisa-sisa dari sampah-sampah tersebut. Faja'annahum gutha'a. Mereka ibarat buih yang tidak ada artinya, diterjang oleh angin yang sangat dahsyat tersebut. Fabu'dan lil qaumiz zalimin. Sungguh jauhlah orang-orang zalim itu dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sudahlah mereka diazab. Sudahlah mereka mendapatkan hukuman dari Allah. Ditambah pula mereka bu'dan, jauh dari Allah. Jauh dari rahmat Allah. Jauh dari kasih sayang Allah. Maka ayat 41 menunjukkan akhir dari kisah Nabi Hud. Kaumnya yang disebut kaum 'Ad atau Al-Ahqab. Tinggalnya di atas bukit. Istana-istananya megah. Mereka mampu memahat batu itu menjadi istana-istana, bangunan-bangunan yang kokoh. Namun kalau Allah menghendaki, segala usaha mereka yang mereka dustakan kepada Nabi,
semuanya tidak ada yang tersisa karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika berakhir, Allah kembali nanti kisahkan nabi yang lain dengan ungkapannya, "Tsumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin." Ayat 42. Akhir dari pembahasan kita di majelis yang mulia ini. Kemudian setelah mereka, setelah kaum Nabi Hud, kami ciptakan umat-umat yang lain. Begitulah sunnatullah. Berakhir satu kisah, ada kisah yang lain, pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah yang Allah harapkan kita banyak menggali dari kisah-kisah umat-umat terdahulu. Kisah nabinya yang mulia, nabinya yang sabar. Kisah umatnya, kaumnya yang selalu durhaka, tidak mau diajak kepada kebaikan, tidak mau dibawa kepada keselamatan dan kebahagiaan. Tentu ini merupakan pelajaran. Karena kembali kita diceritakan oleh Allah kisah-kisah itu berulang di berbagai surat. Berulang kembali kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, nanti Nabi Soleh, Nabi Lut, dan begitu seterusnya. Kenapa diulang-ulang terus, kata para ulama? Karena manusia itu suka lupa. Maka diulang lagi supaya ingat. Diulang lagi supaya menambah takutnya kepada Allah. Menambah hikmah dan pelajarannya. Diulang lagi supaya menjadi peringatan. Diulang lagi supaya kita insya Allah lebih dekat dengan Allah. Kita selalu yakin dengan Nabi Allah, dengan Nabi-Nabi Allah. Dan kita berusaha mengikuti tuntunan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan majelis tafsir ini semakin banyak yang kita ambil hikmahnya, semakin besar kita untuk mendapatkan karunia Allah, nikmat Allah, kebaikan-kebaikan di dunia, nikmat Allah, kebaikan di yaumil qiyamah kelak dengan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian majelis tafsir pada hari yang mulia ini. Mudah-mudahan kita selalu dijaga kesehatan kita, selalu diberikan perlindungan oleh Allah dan diberikan pertolongan. Kita mampu menjalankan ibadah dengan maksimal, amal soleh dengan sebaik-baiknya. Jazakumullah khair. Terima kasih kepada seluruh yang selalu bersama dalam majelis yang mulia ini. Wabil khusus tentunya pengurus Majelis Ta'lim Al-Kautsar, Ibu Ketua, dan seluruh jamaahnya. Mudah-mudahan kita tetap bertemu dalam majelis yang mulia, majelis yang penuh dengan keberkahan. Allah catat memperberat timbangan-timbangan kebaikan kita. Majelis ini menjadi taman-taman surga kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.